Lah Terus diwenehi wakeh ora syukur malah. misalnya Gusti Allah dihitung ambekan loro perlu itu kan ngono. Lah, Kan gitu. Apa Gusti Allah pernah ngitung? Itu sudah menjadi rezeki loh. iya. Apa nek rezeki itu kudu nganggo duit. Kan? Iya. Nah, makanya kan untuk mencapai itu kan kita ketenangan. Sebenarnya kan apa yang kita berikan? Kan gitu. Bukan apa yang kita minta. Zaman sekarang kan mengenai jalur. Oke. Ketika kita memberikan dengan alam semesta sang itu memberikan yang sangat berasa, otomatis itu akan hukum alami, hukum feedback, Mas. Iya. Nek jaluk mesti dituruti. Gusti Allah ki Maha Pemurah. Apa to sing ra dijaluk manusa kan. Ning yo ki mau bal-balike wong nek wong dituruti karepe kok enake itu kurang. Ya itu manusia. Kadang apa ada Akhirnya apa? Itu membentuk mindset otak manusia akhirnya terbawa dengan minta terus jaluk meneh. Ya akan seperti itu. tetap diberi, Akhirnya menjadi mindset, akhirnya menjadi karakter. Akhirnya menjadi nasib. Duh, jenengan rasa jaluk orang mungkin jenengan mati kalian. Iya. Gampangane ngono. Percaya itu. Tapi lho wong saiki lho. Neng, makanya ada kata manungsa kuwi menang itu bawase seono ing astane Gusti. Ya, manusia berhak untuk berusaha. Tapi kehendak itu adalah Sang Maha Pencipta. Kita hanya berusaha aja. Iya. Ngomong jaluk kan ora usaha. Gitu. Apa nggur uduk ning omah duwe teko dhewe ora mungkin kan, Mas. Ngono to. Ngupaya. Mengupayakan. Berikhtiar. Ya kita lakukan ikhtiar wajar. Asal kita melakukan jalan yang lurus gitu. Rezeki enak wae kok. Gitu. Kalau kita merasa tidak yakin dengan usaha kita, berarti orang yakin karo awake dhewe. Orang yakin karo Gusti Allah. Nah, orang yang sudah tidak yakin itu manusia punya daya cipta mengadakan. Nah, sing diadake apa? Ora yakin. Ya terjadi. Mengada-ngadakan. Ya toh. Ini dhewe keyakinannya yakin, yes, sing meneng memori akhirnya terjadi. Makanya ini Maha Cipta otaknya. Nah, tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, keinginanmu apa? Kamu yakini atau enggak? Mantap enggak dengan apa di dalam otakmu itu? Yeah. Kalau kita hanya timbul kekhawatiran, ya kita akan menggagalkan diri kita sendiri. Makanya manusia selalu diberikan ujian. Ini baru ini kuat sekali. Beningannya itu seberapa sih? Banyu diubiak-ubiak ngono. Nggih. Nah, makanya kan kalau tenang, ini misalkan air keruh nih ya. Air kan mesti keruh, menungso udah reget toh, Mas. Iya. Nah, nek diubiak-ubiak ini kan anu loh, reget toh, Mas. Jadi keruh kan. Atau roto malah. Nah. Tapi kalau orang yang tenang, itu bergeraknya gini loh. Banyu nek ini kan arah toh, Mas. Iya. Iya toh. Karena tenang dimanapun berada. Tapi kalau orang yang nggak tenang, ini loh. Nah, getar gini. Mama so gerak bedanya orang tenang dengan enggak itu seperti itu. Betul sekali. Nah, kalau kebeningan itu kan suatu maksud bahwa kita harus bening dulu, bening, cipta bening. Biar apa? Nek bening kan kita apa yang kita raih itu kan jelas gitu kan. Kalau kita nggak, kalau air itu keruh kan kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya kan nggak kelihatan. Akhirnya timbul suatu kekhawatiran hidup karena nggak mengetahui besok ini orang ngerti. Tapi kalau kita bening yakin, Gusti Allah ini Maha tahu, Maha mengerti. Gitu. Yang penting aku melakukan yang terbaik, hamayu hayuning diri, hamayu sama Iya. Buah. Ini nanti dengan secara otomatis kita akan diberkati. Orang mungkin orang diberkati. Gusti Allah jahat nih, adi wis menehi ora digawe. Dan itu pun dengan didasari rasa pamrih. Iya. Namanya hidup itu adalah pengabdian. Makanya berdharma itu adalah membangun kewajiban diri kita. Ngrumangsani wong Jawa ngarani. Ya. Jangan kita meminta terus. Semakin banyak kita meminta, sebenarnya dia dapat.
tapi mengurangi berkah yang di kemudian hari. Betul sekali. Sepakat. Tapi kalau kita mau melakukan, ya kita memberikan nggak masalah, ibaratnya berkorban kan gitu kan. Tapi kita tidak menganggap bahwa itu korban, karena itu satu bagian dari kesadaran diri Rasa kita. syukur. Ya. Kesadaran diri kita. Mungkin isi kehilangan kesadaran diri itu berat mas. Berat banget. Iya. Nggak tahu diri, ya, Iya. nggak rumongso. Apalagi sekarang kan banyak orang yang mengaku berkeyakinan, padahal ya Itu karena itu tadi budaya yang bukan Nusantara itu tadi. ya contoh sederhana aja, misalnya punya hutang, terus waktunya membayar, kan dia meminta, pasti kalau yakin pasti waktu jatuh tempo kan pasti datang lah, kalau memang sungguh-sungguh meminta. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang kan nggak sabaran, harusnya pastinya Makanya kan turun, tapi sebelumnya sudah goyah makanya akhirnya. kan kita sebelum melangkah pada sesuatu itu kan kita pikirkan terlebih dahulu. Ojo mburu seneng. Karena itu kan seneng sih toh. Iya. Ora pikir beli ning piye. Makanya kan lari mau jarine sak akaran. Gampangane mangan sego jago ora masalah kan. Yang penting aku ora duwe resiko kan. Iya. Nah, makanya itu. Tapi zaman sekarang kan ngongkon ngoyo ngono kepiye gelem. Kok enggak mau kan. Makanya kan kita harus menerima banyak sedikit dengan sebuah penerimaan. Iya. Kadang-kadang semua itu tidak bisa kita mengerti, ya toh. Dengan sebuah penerimaan kita mampu menjalani semua, gitu. Iya. Nah, makanya untuk budaya seperti ini kan dikembalikan budi pekerti itu lagi, agar mindsetnya itu enggak seperti ini dampaknya, karena itu kan bagian dampak kapitalisme. Iya, betul. Gitu. Oke. Kapitalisme itu kan sesuatu kebebasan untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Ya budayanya pasti apa juga mengajarkan itu dan itu. Ya, dulu kita menjajah ini enggak, tapi sifatnya untuk kedamaian. Iya. Nyatanya keadilan juga tercipta, kesejahteraan rakyat ya. Namanya seperti itu. Iya. Sekarang tercipta hedonisme ya. Orang berusaha mencari duit sebanyaknya untuk menghindari suatu penderitaan, karena akhirnya tanpa disadari itu bahwa timbul dari sebuah kekhawatiran hidup, takut kalau itu menderita ya. Makanya kan itu sudah menjadi bagian kita terbawa arus budaya kapitalisme. Nah, di dalam kondisi seperti ini kita harus bisa membangun keseimbangan diri. Ya tujuannya spiritualitas kan juga itu semua, karena makna spiritualitas itu banyak, tidak harus dikait-kaitkan dengan hal yang klinik kan gitu kan. Tujuannya apa toh spiritualitas? Agar kita mampu membawakan diri lebih bijaksana lagi dalam menyikapi kehidupan ini. Betul. Kalau kita sudah mampu untuk itu, kita akan menemukan kedamaian, bisa mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Menumbuhkan suatu keikhlasan, kesabaran, kerendahan hati, sifat welas asih atau cinta kasih. Nah, itu kan nggak gampang, makanya dibangun dari nol. Makanya saya pernah bilang hidup itu adalah perjalanan, perjalanan itu adalah proses, perjalanan itu adalah pelajaran. Nah, pelajaran itu butuh waktu yang namanya, butuh proses yang namanya waktu. Nah, waktu itu dari hasil analisa kita sendiri akhirnya menemukan cahaya kehidupan yang kita bilang nur. Nah, nur itu akan memberikan berkah cahaya untuk diri kita. Nek jalan dalane padang urip bangkit istilahnya ya, nek kita berdoa kita nggak usah mewujudkan bentuk permintaan, cukup kita
Nek aku berdoa ya, Gusti mugi sedaya namung kersane Gusti kalau namung lampahi napa ingkang dados kersane Gusti. Iya kan? Yang kita minta hanya pinaringono karahayon, kegiatan keselamatan, kabungahan, katentraman wonten ing gesang kawula. Katebinane sambil kala kan ngono kan. Katebine saking kebaya kan. Nggih. Nah, terus segala apa yang hamba lakukan ini atas berkahmu dan kehendakmu, ya kan? Kamu kalau nyun berkah kanugrahan tanpa pada yang gesang kawula. Wis minta ngono wae, perkara kuwi rezekine dalam bentuk apa kan? Iya. Penting kan rezeki, ya kan? Jenenge rezeki itu apa Mas? Sesuatu yang buat kita tuh menikmati. Entah itu dalam bentuk apa, ya kan? Rezeki Yang membuat kita nyaman. Ya, mendapatkan bahagia, suatu kebahagiaan damai. kesenangan dalam hati damai itu yang namanya rezeki. Mbuh iki bentuk duit, arep bentuk bojo kan ngono. Rezeki sing angel di. Karena rezeki duit nek uripe ora tentrem ya jenenge ora rezeki. Nah, Musibah dalam semata-mata rezeki kan. Ya toh. Kesenangan sesaat. Ya toh. sengsara dalam nikmat. Yang lain kefanaan sebelah belakang. Makanya hidup itu penuh dengan fata morgana. Bayang-bayang semu ketoke bagi, ketoke indah sebelum bayang-bayang. Iya. Itu yang dinamakan Kesemuan. sawang sinawang. Nah, makanya itu. Terkadang itu manusia itu kebanyakan ya itu tadi merasa diri kebenaran, yakin dengan sebuah kebenaran yang dimiliki diri sendiri. Namun pada dasarnya tidak peka dengan mata penglihatannya sendiri, akhirnya terjerumus pada jurang yang tiada dasarnya. Ya, Betul. Iya. karena tidak kejelian itu tadi, menganggap suatu kesemuan sebuah kenyataan. Iya. Nah, akhirnya ilusi, fata morgana, akhirnya timbul suatu hanya keinginan yang fana atau sesaat. Karena manusia kadang-kadang kurang jeli dalam mengamati suatu keinginan dan kebenaran yang dia miliki, merasa benar dengan apa yang dia yakini. Iya. Nah, akhirnya menganggap suatu kesemuan menjadi sebuah kenyataan. Ya kan? Akhirnya tanpa disadari akan terjumlah pada jurang yang tiada dasarnya. Ya, makanya kan perlu hati-hati ini. Siap. Nah, wong itu kan harus mengolah spiritnya kayak mana? Olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah raga. Nah, Nggih. akhirnya tercipta.